Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Oke, halo kakak dan adik-adik di seluruh Indonesia. Masih bertemu dengan Kak Awang di channel Pembina Pramuka. Pada hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara memasang tanda kecakapan khusus pada seragam pramuka. Kemarin banyak sekali yang bertanya kepada Kak Awang, baik itu peserta didik maupun kakak pembina, bagaimana cara memasang tanda kecakapan khusus pada seragam pramuka. Oke, kita akan bahas ya mengenai bagaimana pemasangan tanda kecakapan khusus ini. Jadi simak video ini sampai selesai agar kakak dapat memahami bagaimana cara memasang tanda kecakapan khusus ini secara benar. Kakak-kakak, bahwa pemasangan tanda kecakapan khusus ini di dalam gerakan pramuka dibahas pada petunjuk penyelenggaraan kecakapan khusus, syarat kecakapan dan gambar pada Surat Keputusan Kuartir Nasional nomor 134 KN 76 tahun 1976. Jadi sampai saat ini dasar bagaimana pemasangan TKK adalah masih pada surat keputusan ini, walaupun sudah lama ya, tahun 76, tapi sampai saat ini masih berlaku. Walaupun tanda kecakapan khusus ini sebetulnya sudah banyak sekali ya. Jadi TKK itu kalau kakak lihat bahwa di gerakan pramuka sudah ada penambahan SKK terbaru. Atau mungkin kakak di kuartir kakak juga di kuartir daerah kakak juga ada kecakapan khusus baru. Jadi mungkin ada banyak banget. Namun TKK atau pemasangannya untuk dasar penyelenggaraannya masih pada PP atau petunjuk penyelenggaraan petunjuk nomor 134 tahun 76. Yuk kita bahas bagaimana petunjuk penyelenggaraan ini dan bagaimana pemasangannya. Pertama adalah mengenai siapa yang mengenakan TKK. Siapakah yang mengenakan TKK? Tentunya adalah yang memenuhi SKK. Kita sudah tahu, mungkin sudah tidak perlu kita bahas lagi, bahwa kalau ingin mendapatkan TKK berarti kakak-kakak atau adik-adik harus memenuhi dulu SKK, surat kecakapan, syarat kecakapan khusus. Jadi kakak-kakak, kalau adik-adik atau kakak yang mau mendapatkan TKK berarti adik-adik harus memenuhi SKK. Bagaimana cara mengujinya? Silakan kakak adik-adik dapat bertemu dengan kakak pembina, menemui bagaimana cara memenuhi SKK tersebut. Untuk mendapatkan TKK, adik-adik harus mencapai, untuk siaga berarti adik-adik harus mencapai siaga bantu. Berarti kalau untuk adik-adik yang masih siaga mula ya belum mengenakan TKK. Untuk penggalang adalah penggalang rakit, penegak bantara, pramuka pandega. Jadi ada syarat dasarnya. SKU-nya harus mencapai bantu untuk siaga, rakit untuk penggalang, bantara untuk penegak, dan pandega. Oke. Kakak lihat gambar yang Kak Awang paparkan ya di sini. Ada dua seragam. Kenapa kok yang sebelah sini adalah salah dan sebelah sana benar? Lihat pada TKU-nya, tanda kecakapan umumnya di sini. Di sini adalah masih penggalang ramu. Sedangkan yang di sebelah sana sudah penggalang rakit. Betul. Jadi untuk memasang tanda-tanda TKK yang ada di gambar ini maupun di gambar yang sebelahnya ya, kakak-kakak harus memenuhi tanda kecakapan umum. Sudah punya dasar, yaitu adalah minimal kalau untuk penggalang adalah penggalang rakit gitu ya. Jadi kalau misalkan baru punya satu seperti ini, baru punya ramu kok sudah punya TKK ya, punya TKK yang di sini, berarti ada yang kurang tepat pemasangannya. Oke ya, jadi minimal adalah ada dasar minimalnya. Selanjutnya kakak, kalau kita membahas siapa yang mengenakan TKK,
seorang pramuka penggalang tidak dibenarkan menggunakan TKK untuk siaga. Jadi kalau siaga, ya gunakanlah TKK siaga. Untuk penggalang, ya gunakannya TKK penggalang. Sedangkan untuk penegak dan pandega juga tidak menggunakan TKK penggalang. Namun, seorang pramuka pandega masih dibenarkan mengenakan TKK untuk pramuka penegak. Ya, ada perbedaannya ya. Jadi di sana kalau untuk penegak dan pandega tandanya cukup satu. Karena apa? Karena untuk list pinggirnya kalau kakak lihat di PP ini bahwa list pinggirnya untuk memperlihatkan bahwa itu TKK penegak atau pandega sama-sama mempunyai list berwarna kuning. Jadi tidak ada yang list berwarna coklat untuk pandega. Oke. Terus, siapakah yang mengenakan TKK? Seorang pramuka yang telah memenuhi syarat dan telah menerima TKK yang lebih tinggi derajatnya hanya dibenarkan mengenakan TKK yang paling tinggi. Kita mengenal bahwa TKK untuk golongan penggalang sampai penegak itu ada tingkatan Purwa, Madya, Utama. Purwa itu pertama, Madya itu tengah, Utama yang terbaik. Gambarnya ada yang gambarnya bentuknya adalah lingkaran, bentuknya persegi, dan bentuknya segi 5. Oke, kenapa kok yang ada di sebelah sini adalah salah? Kita lihat TKK pada gambar, ada TKK yang sama, berwarna merah itu ya, atau yang berwarna biru. Oke, yang berwarna biru ada TKK mengenai pertolongan pertama. Di sana ada yang Purwa dan ada yang Utama. Jadi, kalau kakak punya TKK pertolongan pertama yang bentuknya lingkaran dan yang bentuknya persegi, berarti kakak atau adik-adik itu berarti bukan punya 2 TKK, namun hanya punya 1 TKK saja, yaitu adalah TKK pertolongan pertama berbentuk persegi. Yang artinya adik-adik hanya mempunyai TKK pertolongan pertama Madya saja. Sedangkan yang di sini yang bentuknya adalah lingkaran, persegi, dan segi 5 ini hanya TKK untuk mengatur rumah tangga, mengatur rumah. Itu TKK-nya berarti adik-adik hanya punya 1 TKK saja, yaitu adalah TKK utama. Jadi kalau kita lihat di sebelah sini, sebetulnya adik hanya mempunyai 2 TKK saja, bukan berarti punya 5 TKK. Oke ya, jadi dipasang adalah yang tertinggi saja. TKK yang mempunyai golongan yang sama, ya TKK yang mempunyai TKK yang sama itu hanya digunakan dengan tingkatan tertinggi saja, tidak dikenakan semuanya. Yang betul adalah di sebelahnya, dia punya banyak TKK, maka dia punya jenisnya baik tingkatannya berbeda-beda. Jadi yang dikenakan itu ya bukan dikenakan banyak. Satu golongan atau satu jenis TKK ternyata TKK-nya Purwa, Madya, Utama hanya punya 3, bukan, hanya punya 1 saja berarti. Selanjutnya adalah siapakah yang mengenakan TKK? Seorang pramuka dapat mencapai syarat memperoleh dan mengenakan TKK yang tidak terbatas jumlah dan jenisnya. Jadi sebelumnya TKK itu jumlahnya banyak kak, banyaknya banyak banget. TKK tidak hanya di dalam TKK umum saja, tapi sekarang ada TKK yang ada di satuan karya. Kita tahu bahwa satuan karya di Gerakan Pramuka saat ini jumlahnya banyak. Ya, secara nasional mungkin terbatas hanya 11 ya, tapi ternyata di wilayah-wilayah di kuartir-kuartir itu punya TKK yang punya satuan karya yang sifatnya lokal. Istilahnya adalah satuan karya perintisan. Jadi jenis TKK-nya banyak dan jumlahnya banyak banget. Apakah dibatasi? Tidak. Seorang pramuka silahkan adik-adik mencari TKK, karena semakin banyak TKK, semakin banyak kecakapan yang adik-adik dapatkan, berarti adik-adik semakin cakap. Ingat, salah satu tujuan Gerakan Pramuka adalah kita ingin mendapatkan seorang pramuka yang
punya kecakapan hidup. Harapannya adalah ketika kecakapan hidup adik-adik banyak, maka untuk masa depannya juga akan lebih baik. Selanjutnya adalah TKK yang dikenakan pada baju di sebelah kanan atas. Sebanyak-banyaknya adalah 5 buah, sedangkan selebihnya ditempatkan pada tetampan, diselempangkan di badan melalui bahu sebelah kanan, menyilang dada dan punggung ke pinggang sebelah kiri. Jadi TKK itu dipasang di sebelah kanan baju, ya, di sebelah kanan baju, dan jumlahnya sebetulnya adalah 5 saja, tidak boleh banyak-banyak. Jadi kalau di sini TKK-nya jumlahnya 10 ya tidak dipasang, tapi juga ada yang dipasang di tempat yang lain. Terus pasangnya di mana, adik-adik? TKK-nya adalah dipasangkan nanti kita ada di tetampan. Jadi kalau adik-adik jumlahnya banyak, maka kalau hanya 5 tadi kan dipasang di sebelah sini tadi ya. Kalau banyak dipasang di tetampan. Kak, tetampannya di mana? Tetampannya itu adalah dimulai dari bahu kanan ke pinggang sebelah kiri. Jadi memang sengaja seperti ini. Setengah lehernya di depan dari tetampan. Namanya tetampan ya, bukan selempang. Tetampan. Kak, kok itu menutupi nama? Iya, adik-adik. Jadi bukannya ini adalah dipasang di tetampan itu, bukannya kita adalah mau sombong, bukan. Jadi memang kalau filosofinya itu adalah menutupi nama itu adalah agar tidak sombong. Dan ini tidak dikenakan setiap hari ya, adik-adik ya, tetampan itu ya. Tetampan itu hanya digunakan pada acara-acara tertentu. Berarti ketika adik-adik latihan tidak dikenakan, tetampan ini tidak dikenakan setiap hari. Kak, memasangnya bagaimana? TKK-nya dipasang di bahu sebelah kanan, urut dari bahu terus ke bawah. Kak, kalau bahu sampai bawah penuh, maka seperti gambar nomor 2 dipasang di belakangnya. Kak, ternyata depan dan belakang sudah penuh, maka dipasang satu lagi tetampan baru dari bahu kiri ke pinggang sebelah kanan. Kak, kalau ternyata penuh, maka boleh dipasang di belakangnya. Oke, Kak, kalau ternyata penuh semuanya, kalau sepenuhnya kakak dapat membuat sebuah kain dibentangkan seperti selimut, dipasang di rumah sebagai dinding untuk mengenang. Jadi ada namanya wall of fame istilahnya. Jadi dapat dipasang di situ sebuah blanket atau di sebuah dinding. Ketika ternyata depan penuh, kanan penuh, bahkan 2 penuh. Oke, itu ya adik-adik ya, kakak ya. Bagaimana cara memasang TKK? Sekarang sudah ada gambaran bagaimana kalau hanya 5 kita pasang di sebelah kanan saja. Bahu. Kak, kalau memasangnya adalah kanan dan kiri, bagaimana kalau kita kembali ke sini? Ternyata tidak harus melingkari ya, ternyata ada beberapa di wilayah yang di bawah. Itu juga boleh. Yang penting adalah di lengan baju sebelah kanan. Oke. Demikian kakak untuk pemasangan TKK. Sekarang sudah tidak bingung lagi ya bagaimana cara memasang TKK yang benar. Jadi kita akan belajar lagi. Oke, tetap di channel Pembina Pramuka, ikuti video yang ada ya di sana ya. Kita tunggu video-video yang lain. Terima kasih kakak. Salam Pramuka.